Syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan hikmatnya kepada kita semua sehingga kita berkumpul di ruang Sapura yang kita cinta ini. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Ria Destisa yang berperan sebagai kepala ruangan pagi hari ini. Dan selanjutnya juga didampingi oleh dua tim. Terdapat dua tim A dan tim B. Tim A yang diketuai oleh Iva dan tim B yang diketuai oleh Dina. Dan selanjutnya, baiklah kita dengarkan dulu laporan dari Dinas Malam. Saya serahkan kepada yang Dinas Malam. Silakan Nurse Ica. Baiklah, saya dari Dinas Malam. Dari tadi malam sampai pagi ini tidak ada pasien yang masuk dan tidak ada pasien yang pulang. Total pasien ada 9 orang dengan tingkat ketergantungan 6 partial cap dan 3 total cap. Dan tidak ada kendala. Baiklah, terima kasih kepada yang Dinas Malam dan selamat beristirahat. Selanjutnya kita akan mulai konferensi kita pagi hari ini. Baik, kita dengarkan laporan dari Katim A. Silakan. Baik, terima kasih kepada Karu. Persilakan saya untuk melaporkan jumlah pasien di tim A itu ada 6 orang, minimal tidak ada, parsial 4 orang, total 2 orang. Dengan jumlah diagnosa keperawatan itu ada 12, jumlah intervensi 12, aktivitas keperawatan 60, masalah yang teratasi 4, masalah yang belum teratasi 2, aktivitas yang terlaksana 60, aktivitas yang tidak terlaksana tidak ada. Lalu untuk pasiennya, pasien pertama itu dengan Nyonya R, umur 40 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan parsial, masalah medisnya tonsilitis kronis. Yang mana masalah perawatan yang diangkat itu ada nyeri berhubungan dengan agen cedera fisiologis, risiko perdarahan berhubungan dengan tindakan pembedahan. Dengan intervensi itu manajemen nyeri dan pencegahan perdarahan. Terapi yang diberikan itu adalah infus RL 8 jam per kolot dan injeksi ceftriaxone 2x1. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kepada pasien Nyonya R adalah monitor TTP, mengajarkan teknik distraksi yaitu distraksi non farmakologi untuk mengurangi nyeri, lalu kolaborasi dengan dokter untuk mengurangi nyeri. Lalu pasien kedua itu adalah Nyonya R. Nyonya R umur 54 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa medis fractur terbuka tibia fibula sepertiga distal ekstra. Yang mana masalah perawatannya di sini adalah kerusakan integritas kulit berhubungan dengan kerusakan jaringan, risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif dengan intervensi perawatan area sayatan dan kontrol infeksi yaitu proses infeksi. Terapi yang diberikan kepada Nyonya R itu adalah infus NaCl 0,9%, metronidazole 50 mg per 12 jam, injeksi cefotaxime, injeksi ranitidin 2x1, injeksi ketorolac 2x1 dan diet-MT. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kepada Nyonya R adalah monitor TTP dan tingkatkan intake dengan berkolaborasi dengan ahli gizi. Lalu pasien yang ketiga itu adalah Tuan A dengan umur 34 tahun, tingkat ketergantungan parsial, diagnosa medis adalah fibrosa epidermolysis. Dengan masalah perawatan itu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik dan risiko infeksi berhubungan dengan prosedur invasif. Intervensi yang akan diberikan adalah manajemen nyeri dan kontrol infeksi dengan terapi infus RL 12 jam per kolon, injeksi ceftriaxone 2x1, injeksi ranitidin 2x1 per minggu. Rencana tindak lanjut yang akan diberikan kepada Tuan A itu adalah monitor TTP, terapi non farmakologi dan terapi farmakologi dengan menggunakan analgezik. Lalu pasien selanjutnya itu Nyonya H dengan umur 47 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan parsial, diagnosa medis camamea sinistra, post MRM. Yang mana masalah perawatannya di sini adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis dan risiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Intervensi yang akan diberikan itu adalah manajemen nyeri dan kontrol infeksi. Terapi yang diberikan itu adalah infus NaCl 0,9, 8 jam per kolot, injeksi ceftriaxone 2x1, injeksi ranitidin 2x1. Rencana tindak lanjut itu adalah monitor TTP dan kolaborasi dengan pengobatan farmakologi. Lalu pasien selanjutnya itu adalah Tuan R,
umur 35 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa tumor rektil. Masalah keperawatan yang diangkat adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera biologis dan kerusakan integritas kulit berhubungan dengan proses pembedahan. Intervensi yang akan diberikan itu adalah manajemen nyeri dan manajemen tekanan. Terapi yang akan diberikan kepada Tuan R itu adalah injeksi Infomid 8 mg 3 kali 1 ampul, injeksi Cefixim 2 kali 200 dan asam nofenama 3 kali 1, ranitidin 2 kali 1 dan infus RL 8 jam per kolom. Dengan RTL itu adalah pemberian analgesik yaitu ranitidin 3 kali 10 dan monitor TTP. Pasien yang terakhir itu adalah Tuan B. Tuan B 57 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan parsial dengan diagnosa sarekti. Masalah keperawatan yang diangkat itu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan primer tidak adekuat. Intervensi yang akan diberikan itu adalah manajemen nyeri dan kontrol infeksi. Terapi yang akan diberikan kepada Tuan B adalah infus RL 8 jam per kolom, diet MC tanpa serat, ceftriaxone 2 kali 1, vitamin K 3 kali 1 dan injeksi ranitidin. Rencana tindak lanjut yang akan diberikan kepada pasien itu adalah monitor TTP, terapi lanjut pemberian analgesik, dan terapi non farmakologi yaitu teknik relaksasi nafas. Sekian dari laporan dari tim A, dikembalikan kepada rekan. Baik, terima kasih kepada tim A. Lanjutkan dengan tim B, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk tim B sendiri, jumlah pasien ada 3 orang. Tingkat ketergantungan untuk minimal itu tidak ada, parsial 1 orang, non total ada 2 orang. Jumlah diagnosa keperawatannya itu 6, jumlah intervensi keperawatan ada 6, jumlah aktivitas keperawatan ada 30, masalah yang teratasi ada 4, masalah yang belum teratasi ada 2, aktivitas yang terlaksana ada 23, dan aktivitas yang tidak terlaksana ada 7. Berikut laporan pasien yang ada di tim B. Yang pertama yaitu nama pasien Tuan DA. Itu PA-nya ialah Nurse Anissa, umur 66 tahun, hari rawatan kelima, tingkat ketergantungan total. Diagnosa medisnya yaitu CHF plus DM32 plus CAD. Untuk masalah keperawatan yang ditegakkan kepada Tuan DA ialah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilitas. Intervensi yang diberikan kepada Tuan DA ialah manajemen nyeri serta bantuan perawatan diri. Selanjutnya yaitu terapi yang diberikan kepada Tuan DA ialah yang pertama yaitu oksigen melalui nasal kanul, injeksi omeprazol 40 mg, IVFD RL 24 jam per kolom, furosemid ekstra 2 ampul, omeprazol 2 kali 1, cefixim tab 2 kali 1 dan antasida sirup 3 kali 1. Untuk rencana tindak lanjutnya itu monitor TTV Tuan DA, kolaborasi dengan dokter untuk mengurangi rasa nyeri serta mengajarkan teknik non farmakologis yaitu dengan teknik 5 jari. Selanjutnya yaitu Tuan Ade yang mana PA-nya itu Nurse Balkis, umur 64 tahun, hari rawatan ketiga, tingkat ketergantungan itu total, diagnosa medisnya itu sepsis, CAP plus PPOK plus gagal nafas plus COVID-19 disorder. Untuk masalah keperawatannya yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi pada jalan nafas. Yang kedua yaitu resiko infeksi berhubungan dengan pertahanan sekunder tidak efektif. Untuk intervensi yang diberikan yaitu manajemen jalan nafas serta resiko infeksi atau kontrol infeksi. Untuk terapinya saat ini yaitu diberikannya oksigen melalui NRM yaitu 15 liter per menit. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan kepada Tuan Ade yaitu monitor TTV Tuan Ade, kemudian tingkatkan iptek yang mana ini kita akan berkolaborasi dengan ahli gizinya. Selanjutnya yaitu Nyonya N yang mana ini di-TJ-kan kepada PA Nurse Balkis, umur 68 tahun, hari rawatan yang pertama, tingkat ketergantungan itu parsial. Diagnosa medisnya yaitu CA MAME on kemoterapi plus anemia. Masalah keperawatannya yang pertama itu nyeri kronis berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang kedua yaitu gangguan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penurunan konsentrasi HB atau anemia. Intervensi yang diberikan yaitu yang pertama manajemen nyeri, yang kedua yaitu manajemen perfusi jaringan. Terapi yang diberikan yaitu IVFD ACL 0,9%, 8 jam per kolom, injeksi ceftriaxone 2 kali 1 gram, injeksi ranitidin 2 kali 1 ampul,
transfusi PRC 4 unit per hari, dan lasik 1 ampul melalui injeksi. Untuk rencana tindak lanjut kepada Nyonya N yaitu monitor TTV serta kolaborasi dengan pengobatan farmakologi. Sekian laporan dari tim B, kembalikan ke saya. Terima kasih tim B. Jadi jumlah pasien kita hari ini ada 9 orang, di tim A 6 orang dan di tim B 3 orang. Dengan jumlah ketergantungan minimal care-nya tidak ada, parsial care-nya ada 6 orang, dan total care-nya ada 3 orang. Berdasarkan tingkat ketergantungan yang ada tadi, maka tenaga perawat yang kita butuhkan dalam 1 hari ini yaitu 3 orang, sedangkan tenaga keperawatan yang ada pagi ini yaitu 2 PA ditambah 7 mahasiswa. Baik, dan jumlah diagnosa keperawatan kita pagi ini 18 diagnosa, jumlah intervensinya 18 intervensi, dan jumlah aktivitas yang akan dilakukan ada 70 aktivitas. Apakah ada kendala selama bertugas? Baik, sebelum kita mengakhiri prekonferensi kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa selesai. Sekian konferensi kita pagi ini. Selamat bekerja dan tetap semangat, dan jangan lupa 3M-nya dalam bertugas. Selamat pagi. Pagi.